Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari program studi akuntansi S1. Saya memiliki tugas vlog pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Sari, SP.MSI. Saya selaku Ketua Kelompok 8 beserta rekan saya, Saudari Lutfiani Basir, akan menjelaskan materi tentang industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang industrialisasi. Apa sih industrialisasi itu? Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan ekonomi yang akan mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Maksudnya, masyarakat tersebut ekonominya yang berdasarkan produksi, tanah pertanian, pemeliharaan, mereka harus didorong dengan menggunakan teknologi sehingga produksi yang dihasilkan semakin banyak di pabrik-pabrik. Kemudian terdapat 4 argumentasi teori yang melandasi kebijakan industrialisasi. Yang pertama, keunggulan komparatif, yaitu mampu menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang kedua, keterkaitan industrial, yaitu kemampuan mengembangkan bidang-bidang industri dengan kegiatan-kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Yang ketiga, penciptaan kesempatan kerja, yaitu kemampuan mengembangkan industri-industri sehingga lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Yang keempat, loncatan teknologi, yaitu mampu menggunakan teknologi sehingga menjadi nilai tambah diiringi dengan kemajuan teknologi pada sektor-sektor industri dan sektor-sektor lain. Strategi industrialisasi di dalam ekonomi terbagi menjadi 2 macam strategi. Yang pertama, strategi substitusi impor, lebih mengembangkan pasar domestik dan mengembangkan industri dalam negeri sebagai pengganti impor. Yang kedua, strategi promosi ekspor, lebih mengembangkan pasar internasional dan membuat industri dalam negeri kemudian dijual di pasar ekspor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lutfiani Basir. Silahkan. Selanjutnya yaitu masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia. Dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang ketiga setelah Cina dan India. Namun, di luar dari segi industrialisasi, Indonesia dapat dikatakan baru mulai. Salah satu indikator
dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sektor industri dalam GDP. Dari ukuran ini, sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Permasalahan yang dihadapi industri nasional saat ini yakni permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal itu sendiri yaitu yang pertama, lemahnya sarana dan prasarana. Dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada sekarang masih belum memenuhi untuk mendukung sektor industri ekonomi, terutama untuk pemerataan pembangunan di setiap daerah-daerah. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri. Yang ketiga, keterbatasan industri berteknologi tinggi. Yang keempat, keterbatasan penguasaan pasar domestik. Yang kelima, ketergantungan ekspor pada beberapa negara tujuan. Yang keenam, lingkungan usaha yang belum kondusif, kepastian hukumnya. Dan yang ketujuh yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik atau otonomi daerah. Permasalahan eksternal. Yang pertama yaitu adanya isu praktek globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Pada awal abad ke-21, praktek globalisasi dan liberalisasi makin mencuat. Berbagai keputusan lembaga ekonomi internasional seperti WTO telah mendorong laju globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Banyak kontroversi yang sekarang masih menjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang berkaitan dengan isu dan praktek globalisasi ini. Di satu sisi, negara-negara maju menghendaki negara berkembang membuka akses pasar bagi produk negara maju. Namun di sisi lain, negara maju melakukan proteksi terhadap produk pertanian mereka melalui subsidi yang relatif besar. Yang kedua, kesepakatan internasional. Berbagai kesepakatan dilakukan Indonesia dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, WTO, serta kesepakatan dan perjanjian multilateral dan bilateral baik yang masih berbentuk MOU ataupun nota kesepakatan yang belum meningkat maupun yang sifatnya sudah meningkat. Yang ketiga, munculnya raksasa ekonomi baru dengan negara-negara yang ekspornya kuat. Perkembangan internasional di awal abad ke-21 juga ditandai dengan munculnya raksasa ekonomi seperti Republik Rakyat Cina atau RRC, serta negara-negara dengan ekonomi dan ekspornya yang berkembang pesat seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Munculnya raksasa ekonomi seperti Cina di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas serta menganeka-ragamkan tujuan ekspornya. Akan tetapi, penambahan peluang ekspor bagi produk-produk domestik ini tidak akan ada artinya bila daya saing ekonomi dari industri nasional rendah atau belum memadai. Sebaliknya, di sisi lain, munculnya raksasa ekonomi baru ini juga merupakan ancaman dan tekanan tersendiri terhadap produk domestik baik dari pasar internasional maupun di pasar domestik.